Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial sekaligus kita belajar bersama bagaimana kita akan membuat sebuah soal AKM yang sekarang ya akan kita gunakan untuk kegiatan penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, ya, yang di dalamnya kita tahu bahwa soal AKM ini ya terdiri dari beberapa tipe soal. Yang pertama ada multiple choice atau yang disebut dengan soal pilihan ganda. Kemudian ada multiple choice response atau yang disebut dengan pilihan ganda kompleks. Ada isi, ada uraian, ada menjodohkan, dan ada soal benar dan salah. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan pembuatan soal, mungkin saya beritahukan bahwa dalam pembuatan soal ini kita nanti akan menggunakan sebuah aplikasi, ya, aplikasi khusus yang memang dirancang untuk membuat soal AKM, dan aplikasi ini sudah include, ya, sudah support dengan beberapa ya fasilitas yang bisa digunakan untuk memasukkan gambar, audio, video, dan memasukkan equation atau formula atau rumus-rumus matematika yang secara langsung bisa include di dalamnya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas gambaran. Nanti kita akan menggunakan aplikasi ya dalam pembuatan soal AKM. Yang pertama yang perlu kita siapkan untuk membuat soal AKM, kita jalankan dulu aplikasinya. Ya, aplikasinya nanti ini saya akan share di WA atau grup WA, dan Bapak Ibu bisa download dan bisa digunakan secara langsung tanpa diinstal. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita jalankan aplikasinya, yaitu kita klik tombol di sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih ini ya Bapak Ibu. Ya, exam view test generator. Kemudian kita oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih, di sini ada beberapa pilihan ya. Namun yang kita pilih adalah create a new quiz bank ya. Di sini Bapak Ibu kita tombol klik. Kemudian kita masukkan kelas yang kita gunakan, ya, ini contohnya kelas 8. Kemudian titelnya, subtitelnya kita pakai mata pelajaran yaitu PKN misalnya. Kita tombol OK. Jadi akan muncul sebuah ya lembar kerja seperti ini Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tombol di bawah ini, ya, ini ada tombol news. Kemudian di sini ada tipe-tipe soal yang bisa kita pilih. Di antaranya adalah ada true false. True false ini adalah tipe soal digunakan untuk ya
menjawab kemungkinan salah dan benar. Kemudian ada modified true, false. Ini hampir sama dengan soal yang di atas, true false. Kemudian ada multiple choice. Soal multiple choice ini adalah soal yang digunakan untuk membuat soal pilihan ganda. Kemudian ada multiple response, ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Kemudian bimodal, ini kita lewati saja. Kemudian yes dan no, ini juga hampir sama dengan true dan false. Kemudian ada completed atau completion, ini gunanya untuk membuat soal ya dengan jawaban pendek atau singkat, namun jawabannya langsung bisa diisi di lembar soalnya. Kemudian ada matching. Matching ini adalah soal menjodohkan ya, yang digunakan untuk menghubungkan antara pertanyaan dengan jawaban yang dianggap benar. Kemudian ada short answer, ini adalah pertanyaan singkat atau pertanyaan pendek ya. Kemudian pertanyaan pendek dengan jawaban ya singkat, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada isi itu seperti biasanya, dan problem, namun ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita buat adalah contohnya kita membuat soal multiple choice, soal pilihan ganda. Caranya kita tombol centang seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini otomatis. Kita tinggal memasukkannya. Sebetulnya aplikasi ini adalah aplikasi yang saya rasa sangat ya familiar, sangat mudah untuk dipahami ya, tidak begitu ribet ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar 1 kali 2 kali insya Allah bisa nanti. Yang pertama ya, di sini ada kursor. Ini adalah untuk kita memasukkan soal ya. Namun di dalam AKM ini kita diharuskan untuk membuat soal yang diawali dengan stimulus. Stimulus ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat beberapa soal dalam satu stimulus. Cuma kita buat 1 kali saja, namun bisa digunakan untuk beberapa soal. Ya, ini aplikasi ini kelebihannya di situ. Jadi kita bisa masukkan 1 stimulus saja, namun nanti ya untuk pembuatan soalnya bisa jumlahnya lebih dari 1. Kemudian kita untuk pertama membuat stimulus, kita klik naratif dulu di sini. Nah, di sini kemudian kita pilih new. Kita masukkan naratifnya. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita buat soal, misalnya soal PKN, kita kasih nama ya, naratif 1. Ini bisa diisi terserah Bapak Ibu, yang penting mudah diingat. Kemudian pilih record ya. Sini sudah masuk naratifnya, kemudian pilih done. Nah, kemudian kita tinggal memberikan perintah yang ada di soal saja ya, tanpa kita membuat stimulus lagi. Misalnya soal pilihan gandanya adalah pertanyaannya berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia. Kita bisa jawab misalnya 1, 2, 3. Kita buat
soalnya ini sangat-sangat sederhana Bapak Ibu, dan ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Kemudian kita pilih jawabannya. Misalnya berapa? Misalnya di sini saya kasih ada 6, kita klik 6. Nah, sudah Bapak Ibu, naratifnya sudah. Kemudian klik record. Nah, di sini Bapak Ibu. Kan secara otomatis akan keluar. Kemudian kita selanjutnya akan membuat soal multiple respon atau pilihan ganda kompleks. Kemudian kita pilih multiple respon di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih selanjutnya, kita pilih naratifnya apa tadi? Naratifnya adalah 1 tadi. Kemudian kita klik, kita masukkan perintah soalnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk soal multiple respon ini adalah kita bisa memasukkan jawaban lebih dari satu. Kalau multiple choice atau pilihan ganda itu cuma jawabannya 1. Kalau multiple respon ini jawabannya lebih dari 1. Contohnya agama yang diakui di Indonesia adalah ini. Bisa kita isi responnya lebih dari 4, misalnya kita pilih 6 seperti ini, misalnya Islam, dan ada Buddha, Hindu, dan di sini ada agama lain, misalnya agama Shinto, agama Kristen, kemudian agama Konghucu. Nah, jawabannya ini bisa kita masukkan lebih dari 1, misalnya ini. Ini nanti juga tergantung kekomplekannya. Semakin kompleks anak menjawab lengkap, berarti nanti jawabannya, skornya akan full. Namun nanti bila jawabannya itu berkurang, ya, dalam artian tidak full, ya, atau jawabannya cuma 1 saja, 2 saja, ya, misalnya ada jawabannya 5, berarti nanti bisa berkurang. Kemudian kita klik record. Seperti ini ya Ibu. Kemudian kita bisa juga membuat soal benar dan salah, yes atau no. Ya, boleh seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita pilih dulu naratifnya apa tadi. Naratifnya adalah nomor naratif 1. Kemudian kita masukkan pertanyaan. Tempat ibadah, misalnya soalnya tempat ibadah umat Islam adalah misalnya apa? Gereja. Kemudian perintahnya bagaimana pendapatmu
kita jawab di sini adalah yes atau no. Ini answer jawabannya adalah no. Ya. Kita masukkan jawabannya adalah apa? Masjid di sini. Kita record. Ya, di sini Bapak Ibu. Ini secara otomatis. Ya. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu cara membuat soal dengan menggunakan aplikasi yang nanti Bapak Ibu bisa langsung ya setor soalnya, namun dalam bentuk ya file, diekspor dulu, klik file dulu, kemudian pilih Blackboard 71 sampai 9 di sini Bapak Ibu. Kemudian pilih nanti filenya apa, misalnya PKN ya, kemudian di save, kemudian ini filenya PKN lagi boleh, PKN 7, ini juga diketik PKN 7 lagi, kemudian klik OK ya. Jadi ini Bapak Ibu file yang nanti akan dikirim ke bagian administrator atau TU. Demikian yang bisa saya berikan tutorial. Barangkali ada kekurangan, mungkin kurang jelas ya, nanti kita bisa sampaikan atau ada komunikasi di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.